Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang akan membahas tentang jersey Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Dan kali ini saya akan membahas jersey Liga 1 namun di musim kemarin. Dikarenakan jersey yang musim ini pre-order, jadi belum jadi gitu ya, saya belum beli juga. Batch 1 kemarin telat yang harganya 599 kalau nggak salah ya. Itu Persis Solo ya, ini Persebaya ya. Saya lupa ingat, banyak sekali nih aparel atau klub-klub Liga 1 yang menggunakan sistem PO. Ya gimana ya, kok kayak kurang modalnya atau gimana gitu loh. Tit, ya sensor. Nggak pakai efek sensornya, pakai mulut sendiri. Oke, karena sambil menunggu jersey Persebaya dijual bebas, mungkin saya nanti akan membelinya. Doain saja, semoga ada rezekinya. Saya akan mereview jersey musim kemarin, pinjaman ini ya, jerseynya dari Om Teguh. Mantep nih. Jersey player issue Persebaya third musim 2022 yang dibuat oleh Aza, masih dengan Aza. Langsung direview aja ya. Dimulai dari kerahnya terlebih dahulu. Untuk pemberitahuan aja ya, jersey player issue Persebaya musim lalu itu dilengkapi dengan box set. Namun yang saya pinjam ini adalah jersey-nya aja tanpa adanya box set dan segala macamnya. Tadi sertifikat keaslian ada sih kemarin di situ ya, cuma udah agak robek-robek gitu ya, karena kualitas sertifikat keasliannya ya gimana, bisa dibilang nyetak sendiri pun bisa, nggak spesial menurut saya ya. Mohon maaf nih, nggak ada oven ya. Kerahnya terbuat dari rib gitu ya, yang cukup keras, dan juga kerah polo ditambah lagi V di bagian tengahnya. Ya ini V-nya lebih kecil dibandingkan dengan jersey-nya Borneo FC musim ini ya, yang V-nya itu agak lebar dan bahannya rib. Kalau yang ini bahannya itu adalah kain biasa ya, kain dry fit semacam itulah ya. Di dalamnya ada neck tab-nya nih, nggak ada tulisan apa-apa lagi, ditambah dengan size tag di dalamnya. Di tengkuknya ini ya ada size XL, Aza, dan juga www.persebayastore.com official merchandise made in Indonesia. Men, untuk men gitu ya, bukan untuk women. Terus di bagian lengannya menggunakan pola t-shirt, pola oblong gitu ya, bukan pola raglan. Dengan tambahan sponsor di bagian pundaknya kiri dan kanannya nanti sama, ada Kings Wallet. Nah mantap ini. Ini perusahaan apa ya Kings Wallet ya? Kok baru denger ini saya ya. Nanti diinformasikan ya sambil saya searching nanti ya. Terus di lengan sebelah kirinya terdapat lagi sponsor tambahan, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini seharusnya jadi sponsornya tim ini Hizbul Waton juga ya, Universitas Muhammadiyah, karena Hizbul Waton sendiri adalah klubnya Muhammadiyah ya. Ditambah lagi bukaan lengannya menggunakan bahan rib berwarna hijau, tapi tidak sepenuhnya. Ada di belakang ini masih ada bahan jersey-nya, sama seperti bagian yang lain-lainnya. Di lengan sebelah kanannya tidak diberi sponsor apapun lagi karena ini khusus tempatnya untuk pet BRI Liga 1. Bukaan lengannya masih sama juga, kiri dan kanan kombinasi warna hitam dan hijaunya ini menurut saya cukup oke ya, tidak menghilangkan warna hijau dari Persebaya, jadi kombinasi aja, dari list aja. Lanjut di bagian depannya kita ya. Untuk di bagian depan ini Extra Joss bukan merupakan sebuah aparel tapi sebuah sponsor yang letaknya itu sejajar dengan aparel dan juga logo klubnya, nggak masalah ya. Aparelnya Aza, EZA ini nongol di bagian tengahnya ya, kayak apa ya, yang lagi ngetren saat ini kan Puma, Adidas, Nike. Kadang-kadang di bagian tengah juga kan nama aparelnya, nggak masalah, itu tren aja. Lanjut di bagian logo Persebaya. Nah ini perbedaannya kalau dengan versi replikanya. Kalau player issue ini logonya itu 3D rubber dan timbul gitu ya. Kebetulan di jersey third-nya ini warnanya monokrom hitam dan juga silver atau perak. Jadi bukan hijau yang diusung di sponsor, tapi lebih ke silvernya. Kalau hijau mungkin lebih bagus ya, hitam hijau gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih apa ya, dua warna aja, bener-bener dua warna, tapi nggak begitu nampak kali ya, karena hijaunya ini hijau gelap, bukan hijau yang terang, hijau stabilo itu bukan. Cakep sih ini sih, masih mengusung tema ini bukan tema ya, tapi ya logonya Persebaya gitu aja. Lanjut ke sponsor bagian depannya, Extra Joss sudah saya bahas, dan juga ada kapal api yang cukup besar di bagian depannya ya. Setiap musim ini kayaknya sponsorin terus nih bagian depan nih, sama ukurannya ya, kurang lebihnya sama, porsinya ini paling mahal kayaknya ya. Jelas lebih enak, bahannya juga enak, ini polyflex-nya nih. Ini kayaknya buatan dari itu Rhinoflex itu kali ya. Cakep.
Terus di bagian sampingnya di sini ada bahan tambahan, kombinasi bahan gitu ya, warna hijau yang sama dengan warna di bagian tengah kerahnya. Yang uniknya lagi nih, di bawah hijaunya itu terdapat semacam apa ya, semacam sablonan lagi yang kalau saya lihat tuh mirip-mirip di bajunya orang tambang itu ya, ketika kena cahaya itu bisa menyorot sinar, mungkin ya. Warnanya silver, cuma nggak tahu nih fungsinya apa ditaruh di sini, apa cuma hiasan doang atau ada fungsi untuk kena cahaya biar berkilauan gitu ya, kalau main malam gitu ya. Ya nanti saya nggak tahu, diisi di kolom komentar bagi teman-teman yang tahu. Terus di bagian bawahnya terdapat authentic tape yang dijahit ya, ini woven yang dijahit gitu ya, cakep ini ya. 2022 authentic jersey design to the exact specification of football player. Nah, untuk football playernya aja ini, bukan untuk supporternya ya. Tapi kalau mau beli ya bisa dapat. Untuk bahannya sendiri dari depan sampai bawah ini ya, bahannya itu develop sendiri ya, warnanya hitam dengan motifnya Surabaya, Suro dan Boyo yang berkeliling gitu menurut saya, tapi nggak begitu ketara sih. Jadi ya gimana ya? Kalau menurut saya lagi nih, motif krokonya ini lebih nongol. Cuma kalau kroko terus ya emang bosen ya, bosen banget gitu loh. Kalau dikasih kain kroko di motif di lengan di mana, ya bosen. Ini motifnya udah bener, cakep, cuma nggak begitu menonjol, nggak begitu kelihatan. Jadi harus dilihat dari dekat dulu, dipegang baru tahu oh ada motifnya ternyata. Kalau sekilas aja dari jauh ya kelihatannya polos aja. Itu menurut saya ya. Kita lanjut di bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya tidak ada sponsor di bagian atasnya, nanti sponsornya di bagian bawah ya. Dengan nameset Z Valente nomor 10 dengan bahan polyflex juga yang sama seperti bagian depannya tadi. Fontnya ini mirip-mirip ya, maksudnya font name-nya sama font number-nya itu ada jeda di bagian tengahnya. Jadi masih nyambung gitu ya. Kalau dilihat di jersey-nya yang barusan saya bahas itu apa? Di TikTok saya bahas barusan tuh ada jersey-nya Arema yang warna atasnya sama warna bawahnya itu berbeda. Kalau ini masih masuk sih ya. Terus di bagian bawahnya terdapat lagi sponsor NPM Honda Distributor. Nah, Honda ini kan kalau kita lihat identiknya di PSM Makassar besar di depan gitu ya. Tapi di Persebaya juga ada ternyata, cakep. Itu aja yang bisa saya bahas dari jersey player isu Persebaya musim kemarin. Musim ini kemungkinan besar juga apa ya, jersey Persebaya player isunya itu dilengkapi dengan box set dan juga tambahan kaos gitu ya, bonusnya yang harganya 800-an, masih 850 kalau nggak salah ya, saya lupa ingat ini ya. Maklum ya, banyak pikiran, banyak pekerjaan di lain-lainnya juga di kehidupan nyata. Yang jelas jersey player isu ini kalau dibandingkan dengan jersey replika yang akan saya review minggu depan atau setelah ini saya ngambil videonya, itu nanti cuma di logonya saja. Jadi kalau emang teman-teman nggak pengen box set, nggak pengen apa ya, saran saya sih beli yang replika, karena saya sendiri belinya yang replika ini. Nggak beli yang player issue. Itu keterangan resmi dari pihak Persebaya Store-nya loh ya, bukan saya ngarang. Saya beli juga ini, dikasih taunya seperti itu. Dan ketika saya review ini player issue dan saya bandingkan dengan jersey away-nya itu, nantinya bakal berbeda di sininya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa subscribe, like, dan share, isi komentar. Salam Garda VIP.